Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap bahagia selalu. Ya. Nah, walaupun kita pada hari ini belajar PJJ, tapi kalian selalu semangat belajar di rumah. Oke? Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi PPKN kelas 3, tema 6, subtema 3. Kalian dapat buka di halaman 91. Ya. Muatan pelajaran PPKN, kewajiban dalam bermain dan menjaga lingkungan. Ya. Setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Apakah kalian masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Ya. Kalau kita akan mendapatkan hak kita, maka kita harus mendahulukan kewajiban. Ya, sebelum kita mendapatkan hak kita. Ya. Jangan kalian mau mendapatkan hak tapi kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian, ya. Nah, hak dan kewajiban itu dilakukan atau dilaksanakan dengan seimbang. Baru kita akan mendapatkan hak kita, ya. Nah, bermain merupakan salah satu bentuk hak seorang anak, ya. Bermain adalah salah satu bentuk hak seorang anak, ya. Seperti kalian, ya, kalian juga mempunyai hak untuk bermain, ya. Bisa bermain di dalam rumah, bisa bermain di luar rumah. Nah, ada juga bisa bermain di taman bermain dengan leluasa atau di lapangan, ya. Namun, ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan saat bermain. Ya, apa saja kewajiban-kewajiban kalian yang harus dilaksanakan pada saat bermain? Yaitu yang pertama, mentaati aturan bermain. Ya, kalian harus kalau sedang bermain bersama teman-teman, kalian harus mentaati aturan bermain. Jangan kalian seenaknya aja. Kalau kalian seenaknya tidak mematuhi peraturan bermain, kalian pasti ada perselisihan, ya. Nah, terjadi perkelahian, terjadinya berantem, ya. Kalau kalian tidak mentaati peraturan bermain. Nah, yang kedua adalah antri saat menunggu giliran bermain. Misalnya di tempat taman bermain ada ayunan, ya, ada tempat bermainnya ada ayunan, ada perosotan. Nah, kalian harus antri, ya, atau menunggu giliran, ya. Jangan kalian bermain sendiri, bermain seenaknya, bermain sepuasnya, ya. Tapi kalian harus bergantian, ya, karena tempat bermain itu kalau di taman adalah milik bersama, ya. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan di taman dan merapikan kembali alat permainan yang digunakan, ya. Kalau kalian bermain di taman, nah kalian harus menjaga kebersihan, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Kalau misalnya ada sampah, kalian harus diambil lalu dibuang ke tempatnya, ya. Jangan dibiarkan saja. Ya, dan merapikan kembali alat permainan
yang digunakan. Misalnya di taman itu disediakan alat permainan, misalnya bola, ya, terus misalnya lagi ada tempat ada main-mainan, ada uh, raket bulu tangkis, ya. Nah, itu harus dikembalikan ke tempatnya semula setelah di uh, untuk bermain, ya. Nah, lalu apa kalau di halaman 103, coba kalian lihat di 103. Nah, di situ ada contoh ayo berlatih, ya. Beri contoh kewajiban pada setiap gambar berikut. Nah, di situ ada gambar apa? Gambar penjaga sekolah sedang membersihkan kamar mandi. Nah, kewajiban kalian apa sebagai siswa, ya? Nah, sebagai siswa kalian tuh berkewajiban untuk menjaga kebersihannya, ya. Setelah dibersihkan, kalian harus jaga kebersihannya, ya. Nah, misalnya kalau kalian habis buang air kecil, ya, kalian harus disiram yang bersih, ya. Lalu ditaruh kembali ciduknya, ya, atau misalnya ada tisu, ya, dibuang ke tempat sampah, ya, tisunya, ya. Nah, itu adalah kewajiban kalian, ya, sebagai siswa, ya. Lalu yang kedua, ya, kedua itu ada gambar teman-teman menjalankan giliran tugas piket. Nah, kewajiban kalian apa? Ya, kewajiban kalian itu membantu teman kalian yang sedang piket, misalnya. Terus yang kedua ada tidak mengganggu teman yang sedang piket, ya. Terus menggantikan teman yang tidak bisa ikut piket, ya. Jangan kalian hanya berdiam diri saja atau kalian malah mengotori, ya. Tidak bagus, tidak boleh itu, ya. Kalian harus bisa membantunya, ya. Terus tidak mengganggu teman yang sedang piket, ya. Itu adalah kewajiban kalian. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban kita dalam melestarikan sumber energi, ya. Apa saja kewajiban kita dalam melestarikan sumber energi? Yaitu yang pertama, menjaga tanah agar tetap subur, ya. Menjaga tanah agar tetap subur. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, ya. Terus tidak membakar sampah, ya. Tidak membakar sampah di tanah, ya, karena bisa mengakibatkan pencemaran tanah, ya. Tanahnya tidak akan subur kalau misalnya dibuat pembakaran sampah, karena kalau sampah-sampah plastik itu tidak mudah terurai, ya, dan lengket di tanah, ya, bisa mengakibatkan tanah itu tidak subur untuk ditanami tumbuhan. Nah, yang kedua adalah tidak membuang sampah ke sungai, ya. Tidak membuang sampah ke sungai itu akan mengakibatkan pencemaran air, ya. Nanti bisa makhluk hidup atau hewan-hewan yang ada di dalam sungai itu akan mati, ya, karena tercemar oleh sampah. Dan yang ketiga adalah mengurangi polusi udara, misalnya dengan menggunakan sepeda ke sekolah. Nah, kalian kalau misalnya pergi ke sekolah, ya, misalnya kalian memakai sepeda, ya, karena sepeda itu tidak mengeluarkan polusi, ya, tidak mengeluarkan asap kendaraan, ya. Nah, yang keempat adalah berhemat dalam menggunakan energi, ya, berhemat dalam menggunakan energi. Contohnya tidak membuang-buang air, ya. Kalau sehabis digunakan air itu dimatikan kerannya, ya. Terus kalau menyiram tanaman seperlunya, ya. Terus lagi
hemat energi itu menggunakan listrik seperlunya, ya, dan tidak siang hari tidak menggunakan lampu, ya, tidak menyalakan lampu, ya. Nah, itu adalah kewajiban kita dalam melestarikan sumber energi, ya. Nah, nanti kalian tugasnya, ya, kalian tugasnya adalah yang ayo jawab, halaman 92, ya. Halaman 92, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis, ya. Di buku tulis yang 92, ya. Lalu yang 103, ya, 103, 92 dan 103, ayo berlatih, ya. Ayo berlatih dan bagaimana sikapmu, ya. Yang ayo berlatih itu beri contoh kewajiban pada setiap gambar yang tadi Ibu sebutkan, ya. Dan yang di bawahnya bagaimana sikapmu, beri tanda centang, ya. Sampai di sini penjelasan dari Ibu, ya. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.